Abdillah bin Syekh Abu Bakar. Mudah-mudahan para habib, tuan-tuan guru, panjang umur, berkah ilmu untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadir bersama kita Bapak Dandi, beliau dari Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Saya dari Riau, kami sama-sama dari Sumatera. Sampai ke Nusa Tenggara Barat, kita diikat dengan satu ikatan, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada Bapak Kapolres, ada Kapolsek. Ini Ustaz Somad yang disebutnya hanya yang ada jabatan-jabatan saja. Semua saya sebut. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, sholihin sholihat, yang belum kawin dan belum sunat. Semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Judul pengajian kita petang ini adalah pesan indah untuk ahli sedekah. Bisa diingat? Pesan indah untuk ahli sedekah. Cuma 5 huruf. 5 kata. Pesan indah untuk ahli sedekah. Pesan yang pertama, ketika semua kita ini nanti akan mati. Semua ini kita mati, betul? Polisi? Jangan sebut orang. Tentara? Itu orang satu dua orang saja. Ustaz? Kita semua akan mati. Dan ketika kita sudah masuk ke liang lahat, masuk ke dalam kubur, Allah bertanya. Allah bertanya bukan karena Allah tidak tahu, Allah maha tahu, tapi Allah mau kasih tahu pada siapa yang tidak tahu dan tidak mau tahu. Allah tanya, hai jenazah-jenazah, hai mayat-mayat, hai orang mati, apakah kamu mau hidup lagi? Jawab semua ini. Jawabannya ada dalam Al-Quran. Apa jawab mereka yang sudah mati itu? Mereka menjawab, laula akhartani ila ajalin qarib. Kita ulang, laula akhartani ila ajalin qarib. Suara saya tidak semerdu suara tuan guru qari kita yang masya Allah tabarakallah. Semoga anak-anak kita menjadi para penghafal Quran. Apa kata orang yang sudah mati itu ketika ditanya Allah Ta'ala, maukah kamu hidup lagi? Mereka menjawab, laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, berikan aku hidup walaupun hanya 1 hari, berikan aku hidup walaupun hanya 1 jam, berikan aku hidup walaupun hanya 1 menit. Kalau kamu dikasih hidup mau apa? Mereka menjawab, fa-as-saddaqa wa akum minas-shalihin. Jawaban mereka cuma 1. Kalau aku dikasih hidup lagi, saya mau bersolawat. Saya mau bersedekah. Makanya kalau kita dikasih Allah hidup, nafas masih berhembus, jantung masih berdegup, masih, nyawa masih di dalam badan, masih, roh masih bersemayam, masih, maka banyak-banyak bersolawat. Kalau amalan lisan sholawat, amalan badan sholat, amalan harta sedekah. Berapa? 3. Amalan lisan sholat. Lisan banyak bersolawat,
amal badan banyak. Alhamdulillah, Masjid Taqwa penuh sampai nggak muat, seperti sholat Idul Adha. Orang kalau sholat Idul Adha ramai memang biasa. Kenapa? Menjemput daging kurban. Ini ada pembagian hewan kurban? Tidak ada. Ini semuanya datang karena Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, la haula wala quwwata illa billah. Di mana-mana yang namanya pengajian itu paling banyak ibu-ibu. Betul. Tapi di desa kau yang ramai ini ibu apa? Di sini ibu-ibu semua, enggak ada bapak-bapak. Di sini bapak-bapak dan ada ibu-ibu. Jadi kalau begitu lebih banyak ibu-ibu atau bapak-bapak? Alhamdulillah, di desa Kawo bukan cuma istrinya yang ngaji, bukan cuma istrinya yang sholawatan, bukan cuma istrinya yang ke masjid, tapi suaminya juga menjadi suami yang soleh, bukan somat. Suami yang soleh. Karena sebetulnya yang disuruh sholat berjamaah itu laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Yang menjadi kepala rumah tangga itu laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Yang menjadi imam itu laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Makanya yang mestinya ke masjid, yang mesti ngaji adalah perempuan juga. Kalau suaminya sudah ngaji, perempuannya sudah ngaji, insya Allah. Suaminya ngaji, judul pengajiannya pesan indah ahli sedekah. Suaminya sudah mau sedekah, nggak jadi sedekah. Kenapa? Karena istrinya kuntilanak. Istri yang megang duit. Suami cuma sedekah 2.000 uang parkir. Tapi di desa kau suaminya sudah ngaji, istrinya sudah ngaji, keluarganya sakinah mawaddah. Makin baru stok lama. Ini persiapannya kata ketua panitia tadi 7 hari 7 malam. Saya sudah banyak tausiah di Kawo inilah yang jamaahnya diikat pakai rantai besi. Luar biasa persiapannya. Semoga yang sudah bersusah payah meneteskan peluh keringat dan air mata dibalas Allah kebaikan-kebaikan. Panjang umur, suaminya selamat dari pelakon. Luar sekali aminnya. Ini kelihatannya ada kecemasan tingkat tinggi. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi pesan yang pertama, orang yang sudah mati dimakan cacing tanah, ketika ditanya mau hidup lagi, jawabannya dia cuma ingin bersedekah. Maka kita yang masih hidup ini mudah-mudahan dibukakan Allah pintu rezeki, kita bisa bersedekah insyaallah. Amin. Bapak punya uang banyak di bank 1 miliar. Amin. Dari bunyi aminnya seperti nggak yakin. Ibu punya cincin emas. Amin. Punya gelang emas. Amin. Punya rantai emas. Amin. Punya gelang kaki. Amin. Punya antek emas. Amin. Punya gigi emas. Amin. Meninggal dunia, ada yang bisa dibawa? Semuanya tinggal untuk ada yang bisa dibawa mati. Itulah dia sedekah-sedekah. Siapa dulu yang mewakafkan tanah pembangunan Masjid At-Taqwa? Siapa yang nyumbang batu marmer keramik? Siapa yang nyumbang tiang atap kubah yang cantik? Siapa yang nyumbang lampu dulu 4 sekarang tinggal 3?
siapa yang nyumbang kipas angin, siapa yang membangun masjid, saya nggak tahu namanya, tapi amalnya mengalir kepada almarhum almarhumah. Kalau sudah meninggal dunia, mudah-mudahan dilapangkan kuburnya. Yang bangun masjid At-Taqwa Desa Kau, yang masih hidup mudah-mudahan panjang umurnya. Yang sakit-sakit diangkat penyakitnya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Punya duit, simpan. Simpan di dalam dompet, dompetnya dikunci. Simpan dalam tas, tasnya dikunci. Tasnya dalam lemari, lemarinya dikunci. Lemarinya dalam kamar, kamarnya dikunci. Kamarnya dalam rumah, rumahnya dikunci. Rumahnya dalam komplek, kompleknya dikunci. Kuncinya hilang, habis semuanya. Zaman dulu orang simpan uang dalam brankas, brankasnya diangkat maling, hilang semuanya. Orang sekarang simpan uang di bank, hanya tinggal bawa kartu kredit, banknya bocor, hilang semuanya. Yang kekal abadi adalah sholat. Amal badan adalah sholat, amal lisan adalah sholawat, amal harta adalah sedekah. S3 berapa? S3 sholat, sholawat, sedekah. Yang 4 sholat. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Mudah-mudahan hati kita selalu berzikir, menyebut mengingat Allah. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya yang kedua, yasma'ul mayyita salasun, yang mengiringi mayat ke liang lahat itu ada 3. Berapa yang mengiringi mayat ke liang lahat? Cuman 3 bu, cuman 3 pak. Kira-kira kalau Ustaz Somad meninggal, yang mengiringinya ke liang lahat berapa? 4. Yang pertama yang mengiringi maluhu, hartanya. Mobil yang mewah akan mengiringi. Oh, Ustaz Somad itu kaya ya, uangnya banyak, mobilnya mewah, mobil panitia. Mobil yang mengiringi jenazah, ada di Nusa Tenggara Barat mobil masuk liang lahat? Enggak ada. Kalau tuan sholat Jumat, jangan lupa bawa berkat. Sudah lama Ustaz Somad belum pernah melihat jenazah mobil masuk liang lahat. Mata saya melihat pemakaman di Maroko, enggak ada. Saya melihat kuburan di Baki, enggak ada. Mobilnya tinggal. Diambil siapa? Diambil leasing, karena baru bayar kredit 2 bulan. Baru BP saja. Mudah-mudahan yang ada utang segera lunas. Banyak juga. Yang kedua yang mengiring ahluhu, hartanya. Sudah ahluhu, istrinya. Suami meninggal, istrinya. Istri meninggal, suaminya, anaknya. Mohon maaf ya bu, boleh saya tanya, kalau bapak meninggal, ibu mau ikut? Jangan jawabnya terlalu kuat, karena jujur itu menyakitkan Besti. Kalaupun mau bilang enggak, mulutnya aja yang buka, tapi enggak usah bersuara. Kalau suami meninggal, ibu mau ikut? Walaqad ji'tumuna furada, kamu akan mati sendirian, walaupun kembar.
satu ibu, satu ayah, satu perut, satu rahim. Tapi ketika meninggal sendirian menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Yarji'us nabi, yang dua pulang ke rumah, anak pulang, harta pulang, suami pulang, istri pulang. Wa yabqa wahidun, yang tinggal cuma satu yang menolong di liang lahat. Yang menolong adalah satu, dan yang menolong itu adalah sodakoh. Sodakoh lah yang akan menolong. Kenapa? Karena kata Nabi dalam Sahih Muslim, idza matal insan, kalau manusia mati, inqata'a, putus. Ustaz Somad kalau sudah mati masih bisa ceramah. Hadirin tabligh akbar di Masjid At-Taqwa Desa Kaur yang akan ceramah almarhum Abdul Somad. Ada yang datang? Takut semuanya. Maka kata Nabi SAW, inqata'a, putus. Tapi ada yang tetap mengalir seperti air keran yang tidak pernah putus. Yang mengalir itu adalah shadaqatun jariyah. Semoga ibu bapak semuanya mendapatkan shadaqatun jariyah. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu berikutnya yang ketiga, dawu mardakum bisadaqah, obati orang yang sakit di antara kamu dengan sedekah. Kalau ada ayah kita, ibu kita, suami, istri, anak, mantu, kawan, sahabat, jiran, tetangga yang sakit, dikasih obat sudah, makan minum madu herbal sudah, kedukun jangan. Yang sudah kedukun mudah-mudahan diampunkan Allah dosa-dosanya. Ada satu cara yang belum dilakukan, caranya dengan cara bersedekah. Saya bersedekah, ini niatnya dengan sedekah ke Masjid At-Taqwa, dengan sedekah ke panti yatim, dengan sedekah mudah-mudahan keluarga yang sakit ini sehat ya Allah. Begitu dilihat isinya 2.000, langsung meninggal. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada seorang warga negara Saudi Arabia kena penyakit, orang kaya, periksa ke Amerika, sampai di Amerika diperiksa, apa kata dokter Amerika? Pulang ke rumah makan enak, tidur lelap. Pulang ke rumah makan enak, tidur lelap. Kalau ibu bapak pergi ke rumah sakit, dokternya mengatakan 3, pulang ke rumah makan enak, tidur lelap, itu artinya enggak ada obatnya, nunggu. Jangan kuat-kuat. Kalau tengok orang sakit, jangan putuskan harapannya. Kalau tengok orang sakit, jangan bilang, aduh kalau kayak gini kayaknya nggak sampai Jumat selesai. Jenguk orang sakit, bangkitkan semangatnya, jangan sampai membuat dia down. Maka ternyata nggak ada obatnya, dia pulang
dan dia ingat hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dawu mardakum bis shadaqah, obati orang yang sakit dengan sedekah. Akhirnya dia sedekah. Setelah itu dia medical check up lagi, pergi lagi ke Amerika untuk terakhir kali. Setelah ini siap mati. Sampai ke Amerika, diperiksa dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, ternyata sehat walafiat. Yang bercerita ini namanya Syekh Abu Ammar Al-Misri. Yang bercerita ini namanya Syekh Abu Ammar Al-Misri. Nama kitabnya Sa'ah wa Sa'ah, Ajaib wa Taraib. Semua ada saatnya, cerita tentang keajaiban-keajaiban yang terjadi di dunia. Orang sembuh sehat karena makanya kalau ada di antara bapak dan ibu percaya dengan sedekah bisa sehat? Bapak percaya dengan sedekah bisa sehat? Ada orang yang nggak percaya. Kalau ke rumah sakit sehat, saya percaya. Kalau berobat herbal sehat, saya percaya. Tapi sedekah nggak ada hubungannya. Sakit dengan sedekah apa hubungannya? Sakit ada Allah. Sebut datangnya dari mana? Kalau dia mikir sehat sakit senang kaya semua datang dari Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak ada yang susah bagi Allah, tidak ada yang sulit bagi Allah. Kita yang mengatakan susah. Memang Ustaz, apa yang menyusahkan Ustaz? Yang saya pikirkan sekarang ini, saya keliling melihat gimana cara saya pulang nanti. Jangan takut Ustaz Somad, aman. Kami di KAU ini orangnya memang kuat-kuat tapi baik-baik semua. Semuanya adalah hamba-hamba Allah yang hari ini datang berkumpul karena cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara saya sampai berdiri di depan pintu. Kalau saudaraku di sana merasa hina, tidak duduk di atas karpet, berdiri di depan pintu, nggak dapat tempat duduk, sesungguhnya kalian sama dengan saya. Kita sama-sama berdiri, guys. Kalau ada saudariku di sana yang berdiri, sesungguhnya kita juga sama. Kita sama-sama berdiri. Bedanya kalian cuma berdiri, saya sambil ngomong. Tapi ada yang lebih hebat lagi. Di luar masjid ada pagar, di luar pagar masih ada lagi. Masya Allah, tabarakallah. Ini menjadi kenang-kenangan. Saya akan cerita ke anak saya. Wahai Nizyan Haziq Abdillah, wahai Sani Ahmad Misbahi Ibadillah, ketika ayahmu ini pergi menyeberang pulau dari Sumatera ke Jawa, dari Jawa ke Nusa Tenggara Barat, saya pergi ke sebuah desa bernama Desa KAU. Bukan cuma masjidnya penuh, di luar pagar pun masih ada orang. Saat itu aku disambut, masyarakatnya ramai. Tiba-tiba saya lihat masjidnya kosong, rupanya masuk dari pintu belakang. Kosong belakang, rupanya tumpah ruah di sini semua. Setiap langkah-langkah apa kaki ibu bapak ke masjid At-Taqwa, dibalas Allah kebaikan-kebaikan. Hafal semua ayatnya. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Bekas-bekas tapak kaki mereka itu semua ditulis, disaksikan oleh para malaikat. Langkah pertama menghapus dosa, langkah kedua mengangkat derajat. Pulang dari masjid At-Taqwa, semua dosa kita diampunkan oleh Allah. Ya betul, tak mungkin ya betul. Istri saya kena penyakit kista. Kistanya sebesar uang logam, Ustaz Somad. Di dalam rahimnya, mohon maaf,
Kata dokter yang meriksa, ini di dalam rahimnya ada kista sebesar uang logam. Kalau kistanya tidak diangkat ini akan membesar, maka mesti dioperasi, kistanya mesti dibuang. Dan kalau kistanya dibuang, rahimnya ikut dibuang. Kalau rahimnya dibuang, nggak bisa hamil, nggak bisa punya anak. Akhirnya istrinya nangis, suaminya senyum. Dia ingat tentang hadis Nabi, istrinya ingat tentang hadis Nabi. Bahu marwakum bisadaqah. Akhirnya istrinya sedekah. Setelah itu dia pergi lagi ke rumah sakit periksa. Ternyata setelah di scan itu kistanya mengecil, mengkerut, hilang. Dokternya nanya, kamu makan apa? Makan nasi pakai sayur. Kamu minum apa? Saya minum air putih. Ternyata amalannya adalah sedekah. Ini kisah nyata, jamaah yang mengalami sendiri. Dan saya yakin percaya hadis itu Ustaz Somad. Saya sampaikan ke Ustaz Somad supaya Ustaz sampaikan ke jamaah. Jangan ragu tentang hadis Nabi Muhammad SAW. Apa kata dokternya? Ini rahimnya sudah tidak ada kista, ibu perlu operasi, bisa mengandung dan bisa punya anak. Istrinya tersenyum, suaminya nangis. Semoga bapak ibu semuanya sehat. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana. Ya Allah, berkat Nabi Muhammad sampaikanlah segala maksud niat kami. Niat anak sekolah selesai kuliah S1, S2, S3, S3, S2, S2, S2. Niat supaya punya rezeki yang banyak, bisa bangun masjid, amin. Bisa bangun rumah tahfiz Quran, amin. Bisa membangun rumah gratis untuk anak tidak mampu, kos-kosan, amin. Maka ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Antal habibul ladzi turja syafa'atuhu. Engkau yang kami harapkan syafaatnya. Untuk apa? Likul inna wa ila sebagaimana akhir miskin, hancur, tumbur, rugi, bencana, musibah, maka semuanya datang dari Allah. Kami diberikan kekuatan dan orang tahu ini hatinya kuat semua, insya Allah. Apapun yang datang, dia kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berikutnya yang ke ada empat pula. Ada 3 orang berjalan musafir. Tiba-tiba ketika mereka musafir turun hujan. Ketika hujan mulai membasahi, mereka lalu kemudian masuk ke dalam gua untuk berlindung. Maghrib di Kawu jam berapa? Jam 6. Sekarang baru jam 5. Ya, selama 1 jam lagi. Tiba-tiba, karena saya tengok udah gelap, saya pikir udah masuk. Tiba-tiba mereka masuk ke dalam gua. Sampai di dalam gua, datang batu bergelinding dari atas bukit, tertutup mereka di dalam gua, nggak bisa keluar. Yang satu berdoa kepada Allah, ya Allah, kami sedang terkurung di dalam gua. Saya pernah punya pembantu saya kerja, uang gajinya nggak diambil, lalu gajinya saya belikan ke kambing, lalu kambingnya itu beranak, bercucu, berketurunan. Kambing punya cucu juga. Akhirnya kambingnya banyak, sampai akhirnya pembantu itu saya datang. Pembantu itu datang dan saya panggil, sini pembantu, dulu kamu sebelum pergi ada meninggalkan gaji yang belum kamu ambil. Ya, gaji kamu sudah saya belikan kambing. Itu kambing nanti saya bawa ke sini. Itu kambing yang banyak, itu adalah punya kamu.
Pembantu saya itu mengambil semua kambing-kambing itu, tidak ditinggalkannya satu pun, semuanya dibawa. Oh, ada gambar saya. Live streaming. Ya Allah, berkat sedekahku ini, maka bukakanlah pintu gua. Pintu gua terbuka karena ketika berdoa menyebut sedekah. Ibu, kalau ibu berdoa, jangan lupa sedekah ibu disebut. Ya Allah, berkat sedekahku. Jangan kuat. Soalnya kalau kuat didengar kawan sebelah. Berkat sedekahku yang 2000 itu ya Allah. Teman sebelahnya, kok bikin kali? Tapi katanya nggak boleh menyebut amal kita, Pak Ustaz. Nggak boleh nyebut amal kita kalau di depan orang ramai. Tapi kalau kita dengan Allah boleh apa nggak boleh? Boleh. Ada kadang orang ini berdoa cuman dia, Masya Allah, itu ternyata di dalam ember itu isinya duit semua. Itu diisi. Masya Allah, tabarakallah. Yang sudah memasukkan duit ke dalam ember, alhamdulillah. Yang belum memasukkan duit ke dalam ember, insya Allah. Yang sudah dikasih tahu nggak juga masukkan, inna. Itu duit yang masuk ke dalam ember akan dipakai untuk dakwah. Untuk mana panitianya? Itu duit dipakai untuk kemana Pak Panitia? Nah, itu duit yang terkumpul akan diberikan ke Masjid At-Taqwa Desa Kau. Bukan dikumpul di bawah Ustaz Somad pulang ke Riau Sumatera, bukan. Ini perlu saya jelaskan supaya apa? Jangan ada dusta di antara kita. Jelas? Kebetulan tadi ada jamaah yang masukkan uang ke dalam ember itu 1 juta. Aneh. Misalnya di Bank Syariah NTB, Bank NTB Syariah, bank yang pertama di Indonesia berubah dari konvensional riba ke syariah, adalah Nusa Tenggara Barat. Bangga nggak jadi orang Nusa Tenggara Barat? Negeri yang banyak tuan guru, negeri yang banyak penghafal Quran. Lalu kemudian ada uangnya di bank syariah 100 juta. Aneh. Ini kalau dilihat dari wajah-wajah jamaah ini, tabungannya paling dikit 100 juta. Ustaz tahunya dari mana? Dari senyumnya. Senyumnya bisa lepas. Ini orang kalau udah ada duitnya 100 juta seperti yang saya bilang, nggak mungkin dia senyum bisa lepas. Paling kalau senyumnya tertahan. Jadi uangnya di bank 100 juta. Amin. Lalu dimasukkan ke dalam kotak 1 juta. Pertanyaannya, berapakah yang tinggal di bank? 99 juta. 99 juta. Terus nanti malam mati. Misal nanti malam mati meninggal. Pertanyaannya, yang dibawa mati yang 1 juta atau yang 99? Yang 1 juta untuk Masjid At-Taqwa itulah yang akan dibawa mati. Yang 99 tinggal untuk siapa? Lihatlah yang mana yang senyum, itulah yang akan mengambil yang 99. Semuanya akan menjadi milik orang lain. Mobil akan menjadi milik orang lain. Namanya diganti dengan nama orang lain. Kenapa nama STNK BPKB surat mobil diganti? Karena Bapak polisi tidak mau menangkap almarhum. Surat tanah ganti nama milik orang lain. Kenapa surat tanah ganti nama orang lain? Karena Badan Pertanahan Nasional ganti nama, karena kantor pajak nggak mau ngutip pajak orang.
Surat nikah. Surat nikah berganti nama dengan nama orang waspada. Lalu yang kekal abadi yang mana? Yang kekal abadi adalah sedekah. Mudah-mudahan dengan bersedekah harta kita melimpah, kita bisa berhaji umrah ke Baitullah. Labbaik, sedekah kami sampaikanlah kami ke Baitullah, melaksanakan haji dan umrah, bisa mengucapkan salam di depan makam Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Nabi